Hai Young Leaders, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat ya di sana. Perkenalkan, nama saya Frida dari Global Youth Action. Nah, malam ini saya akan menemani kalian selama 1 jam ke depan pada program GA Talks episode keempat nih. Nah, tema GA Talks malam ini adalah eksplorasi estetik dan penggalian metafora dalam puisi. Dengan pembicaranya yaitu Kak Galeh Pramudianto. Pastinya kalian sudah melihat poster kita yang sudah kita post ya teman-teman. Nah, sebelum saya undang Kak Galeh untuk bergabung dengan kita malam ini, saya akan menjelaskan teknis untuk giveaway yang sudah kami janjikan. Pastinya ini kan yang sebenarnya kalian tunggu-tunggu. Jadi kami akan memberikan, tapi nunggu teman-teman gabung dulu deh biar rame, ajakin biar banyak yang gabung dulu. Saya sambil say hi ke teman-teman yang sudah bergabung ya. Halo Kak Levi Put. Halo Kak Jessica, ayo ajak teman-temannya sebelum saya menjelaskan untuk teknis giveaway yang akan diberikan oleh Global Youth Action. Yuk, ajak teman-temannya gabung dulu. Halo Kak siapa ini? Kak Prabowo Evan. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan untuk teknis giveaway-nya. Jadi, kami akan memberikan giveaway free registrasi paket A Lomba Puisi Nasional dengan tema Tanam Rindu untuk 3 orang yang beruntung pada malam hari ini. Jadi, pastikan kamu melihat live ini dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Karena pengumuman giveaway akan ada di tengah dan di akhir dari live Instagram ini. Kami akan memilih 2 orang dengan pertanyaan terbaik dan 1 orang paling antusias. Dilihat dari mana sih? Dilihat dari komentar yang diberikan ketika live Instagram. Tapi antusias di sini komentar-komentarnya harus yang berbobot ya teman-teman, jangan yang random dan tidak asal komentar aja. Jadi tim kita di sini juga ada yang memantau untuk melihat mana aja sih orang-orang yang antusias tapi tetap berbobot untuk komentar-komentarnya. Nah, untuk 2 orang dengan pertanyaan terbaik nanti akan dipilih oleh Kak Galeh. Nah, komentar akan kami aktifkan lagi ketika sesi tanya jawab. Jadi nanti ketika Kak Galeh sedang menjelaskan untuk materinya akan dinonaktifkan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, langsung saja karena untuk mempersingkat waktu, saya bacakan track record dari pembicara kita malam ini, yaitu Kak Galeh Pramudianto. Kak Galeh ini keren banget loh teman-teman. Kesibukan saat ini atau pekerjaannya yaitu bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Makarios dan mengelola platform penakota.id, seperti itu. Nah, untuk pengalamannya atau track recordnya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama, buku puisinya yang berjudul Asteroid Dari Namamu diterjemahkan ke bahasa Inggris lewat beasiswa Komite Buku Nasional. Keren banget kan teman-teman. Nah, untuk yang kedua, penerima penghargaan Acaraya Sastra 2019 dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud. Kemudian yang ketiga,
Puisinya yang berjudul Baru Suatu Pertanyaan mewakili Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara tahun 2020. Keren banget kan? Langsung saja kita ajak bergabung Kak Galeh pada live Instagram kali ini. Karena saya sudah tahu kalian sudah tidak sabar untuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Galeh. Bentar ya, kita cari Kak Galehnya. Udah siap teman-teman? Kita sambut Kak Galeh. Halo Kak. Halo, Global Youth Action. Ya Kak, mungkin Kak Galeh sudah tahu ya untuk apa nantinya kita juga akan memberikan giveaway untuk teman-teman. Jadi nanti saya minta Kak Galeh memilih 2 orang dengan pertanyaan terbaik dan 1 orang dari tim Global Youth Action dengan memilih orang-orang yang paling antusias dalam melihat live Instagram ini. Seperti itu. Ayo, mungkin Kak Galeh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin untuk kesibukannya atau untuk kesibukannya dulu aja nih Kak. Di masa pandemi seperti ini, Kak Galeh itu aktivitasnya apa sih Kak? Iya, halo, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya Galeh Pramudianto. Pekerjaan sehari-hari saya mengajar. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Makarios di Jakarta Barat. Selain itu, saya juga mengelola platform penakota.id bersama teman-teman saya. Sejauh ini aktivitasnya selain mengajar, ketika ada waktu luang dan memang sedang siap untuk menulis, saya menulis. Gitu. Sehari-hari seperti itu. Berarti masih aktif menulis ya Kak? Ya, alhamdulillah sejauh ini masih menulis. Oke. Mungkin langsung aja Kak, kita bahas tema malam ini yaitu adalah eksplorasi estetik dan pengalian metafora dalam puisi. Nah, mulai aja dari pertanyaan pertama. Di sini hal yang paling mendasar dulu Kak. Apa sih Kak menurut Kak Galeh definisi puisi menurut Kak Galeh? Ya, kalau kita bicara tentang definisi itu pasti sebenarnya kalau menurut kamus itu kalian bisa mencari. Tapi puisi itu tidak sekaku hanya berdasarkan definisi yang ada di KBBI gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, puisi itu seperti tegangan, seperti antara pergulatan antara pikiran kita sama perasaan. Jadi ketika kalian menulis puisi, bukan hanya perasaan itu yang dicurahkan ataupun hanya curhatan hati saja, bukan hanya itu saja. Tapi juga ada pergulatan pikiran ataupun tema yang akan kalian angkat, itu biasanya banyak hal yang bisa kalian angkat gitu. Tapi ketika banyak hal yang bisa kalian angkat, pada dasarnya puisi yang kuat itu, puisi yang baik itu punya premis atau tema ya yang fokus pada satu hal. Gitu. Itu definisi puisi ataupun ya semacam pengertian menurut saya seperti itu. Oke, berarti puisi itu pergulatan antara pikiran dan apa tadi Kak? Perasaan. Pikiran dan perasaan. Ya, jadi gabungan begitulah. Iya. Nah, apakah menulis puisi itu bisa dilakukan oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja sih Kak? Di sini kan pasti banyak nih orang-orang yang mungkin ingin membuat puisi, tapi dia tidak memiliki background seorang penulis seperti itu. Apakah bisa orang yang tidak memiliki background seorang penulis untuk menulis puisi seperti itu? Ya, tentu saja. Karena Hairil Anwar pernah bilang kan, sebenarnya tidak hanya Hairil Anwar ataupun penyair yang bisa menulis puisi gitu. Seperti seseorang ingin bermain sepak bola, ya, bukan hanya atlet kan yang bisa bermain sepak bola, siapapun boleh ambil bagian. Jadi di luar penyair pun boleh ambil bagian menjadi penyair ataupun penulis gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena semua itu akan mendapat tempat, akan dicatat. Itu Hairil Anwar pernah berkata seperti itu. Semua pada dasarnya pasti akan dapat tempat dan akan dicatat. Tapi tergantung bagaimana kontribusi atau konsistensi si penyair terhadap puisi yang ditulis. Jadi siapapun boleh menulis puisi, dan itu ketika ada definisi atau penggolongan siapa yang dicatat, siapa yang dapat tempat. Nah, itulah seiring berjalannya waktu, itu pasti akan pembaca ataupun kritikus ataupun akademisi pasti akan mencatat
mana puisi-puisi yang layak untuk dicatat atau dikritik, mana yang puisi hanya sekedar ambil lalu atau ya hanya selintas saja gitu. Itu wajar. Dalam dunia apapun, dunia seni, dunia industri kreatif apapun, pasti ada bagian-bagian atau klasifikasi seperti itu. Jadi siapapun boleh menulis. Oke, berarti intinya adalah konsisten ya Kak. Konsisten ketika ingin mencoba menulis puisi, seberapa sering itu nantinya akan dilihat oleh orang-orang yang lebih sebelumnya berkompeten seperti itu. Intinya konsisten ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang punya keinginan atau bakat terpendam untuk menulis puisi, bisa banget nulis. Semua orang bisa untuk menulis puisi. Terus lanjut nih Kak. Di tema ini kan judulnya sangat berat ya Kak untuk orang-orang awam seperti orang-orang yang di luar tidak biasa menulis seperti itu. Judulnya adalah eksplorasi estetik dalam penggalian metafora. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dari judul ini, judul tema malam ini seperti itu? Ya, saya buat analogi singkat aja ya, analogi mudah. Jadi seperti ini misalnya, ketika sekelompok orang ingin bermain sepak bola gitu. Nah, kalau misalnya sekelompok orang itu ingin bermain bola, tapi tidak tahu aturan baku dalam bermain sepak bola, tidak tahu kalau itu offside, tidak tahu kalau itu foul, tidak tahu kalau itu corner, dan seterusnya. Apakah bermain sepak bola itu akan menjadi kenikmatan? Atau menjadi hal yang mengasihkan? Tidak kan? Jadi nggak tahu, wah gol itu apa sih nggak tahu, offside itu apa nggak tahu. Nah itu kan jadi hancur, jadi dalam arti akan apa ya, tidak menemukan kenikmatan dalam bermain. Nah seperti juga menulis puisi sebenarnya. Kalau kita tidak tahu kaidah ataupun setidaknya lah minimal lah, kalau kita belajar bahasa Indonesia di SMA ya kan, itu kan ketemu dengan guru bahasa Indonesia pasti dikasih tahu jenis-jenis majas apa saja ya kan. Nah setidaknya dalam hidup ketika kalian belajar bahasa Indonesia di SMA atau di sekolah, satu majas, dua majas tuh kalian kuasai misalnya bisa majas satir, metafora, simile, dan lain-lain. Itu kan banyak sekali. Kalau itu kan bisa dicari di internet, sekarang sudah zaman mudah begitu untuk mempelajarinya. Nah jadi maksud dari eksplorasi estetik dan penggalian metafora itu pada dasarnya saya sebenarnya kan berprofesi sebagai guru, pada dasarnya apa ya, punya keinginan gitu ya, punya keinginan banyak calon penyair muda, penulis muda gitu kan, pada dasarnya ingin menggali potensi-potensi anak muda yang menulis, bukan hanya menulis sekedar menulis, bukan hanya curahan hati yang dianggap itu sebagai puisi, bukan, tapi meskipun ada curahan hati, tapi sebenarnya bisa dimasuki ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan lain-lain. Itu bisa jadi karya yang bagus. Makanya kita perlu ada eksplorasi estetik, dalam arti banyak majas yang bisa kita pakai, banyak metafora yang bisa kita gunakan. Misalnya ketika kita bilang cantik gitu, sebenarnya kan kalau kata cantik itu kan maknanya sudah terdegradasi gitu. Kenapa harus menggunakan kata cantik? Cantik itu kan relatif. Orang bisa dikatakan cantik berkulit putih, berkulit hitam juga cantik. Ya, berambut keriting cantik, berambut lurus cantik. Jadi itu relatif. Nah, ketika kita bilang cantik atau apapun itu, sebenarnya bisa menggunakan kata-kata lain, ya. Itu kan kita, makanya penulis atau penyair bisa banyak menggunakan thesaurus ataupun kamus. Tapi tetap saja jangan hanya terpaku juga dari kamus. Nah, penulis atau penyair juga bisa mengolah kreativitasnya dengan banyak membaca penyair-penyair terdahulu. Itu jadi senjata lah, gitu. Referensi seperti itu, Kak. Iya. Nah, berarti di sini apa sih Kak yang bisa menciri sesuatu hal curahan hati itu bisa dikategorikan sebagai puisi seperti itu? Itu apa ciri-cirinya Kak? Ya sebenarnya tidak masalah juga ya curahan hati dijadikan puisi. Tapi kalau misalnya memang niat untuk menulis puisi yang baik, sebenarnya curahan hati itu bisa diperdalam dengan memasukkan berbagai unsur tadi, bisa unsur sejarah, unsur sosial, unsur budaya, unsur seni, unsur tradisi lokal, budaya lokal dan seterusnya, ataupun budaya populer pun bisa dimasukkan gitu. Sekarang puisi semakin berkembang, bahasa semakin dinamis. Nah, itu menunjukkan apa ya? Ketika bilang curahan hati tidak masalah, yang penting kedalaman gitu. Misalnya ketika ingin bilang cinta, ya kan? Cinta itu kan universal. Nah, cinta yang seperti apa yang ingin disampaikan gitu.
bisa mengambil khazanah eh, di romannya di naskah dramanya Shakespeare misalnya Romeo and Juliet. Lalu apalagi misalnya Sampek Engtai. Itu juga berhubungan dengan cinta, tapi itu ada pergulatan sosial dan tradisi. Halo? Oke. Iya, sebentar Kak, Iya, sepertinya ada gangguan ada sinyal. gangguan ya. Kalau Iya dari ya, saya sebentar. masalah tidak gambarnya? Lancar Kak, lancar. Lancar ya? Oke, oke. Sebentar ya Kak. Siap, siap. Ya, udah bisa ya Kak? Ya, Ya, maaf terganggu. siap. Mhm. Oke, berarti intinya semua bisa jadi puisi, tapi tergantung bobotnya itu tergantung apakah mereka yang membuat puisi itu mencantumkan atau memasukkan hal-hal yang penting seperti ada sejarah, kemudian sosial, seni, budaya, dan lain sebagainya seperti itu ya Kak. Tidak hanya asal curahan hati seperti itu. Iya. Betul. Dan di sini perlu orang-orang yang baru belajar menulis puisi itu harus tetap melihat orang-orang terdahulu yang sudah biasa membuat puisi seperti itu ya Kak. Betul. Jadi Ya. mempelajari juga setidaknya lah sejarah puisi di Indonesia ataupun di luar negeri, entah itu di Eropa atau Amerika Latin, banyak penyair-penyair hebat itu. Tidak harus mengkhususkan dari penyair Indonesia, dari luar pun boleh. Yang penting sesuai preferensi dan selera kalian saja sebenarnya. Oke. Gitu. Eh, kalau boleh tahu nih, Kak Galeh itu memang backgroundnya itu suka menulis atau ada suatu hal yang tiba-tiba membuat Kak Galeh itu apa ya menjadi apa sih yang membuat Kak Galeh sampai saat ini tuh menjadi seorang Iya. penulis gitu? Iya. Kalau cerita mungkin panjang ya, mungkin singkat kali Iya, ya. intinya saja. Saat SMA lah ya, mungkin SMA karena ikut ekskul teater gitu. Ikut ekskul teater ada lomba puisi saat itu, lomba menulis dan membaca gitu kan. Karena di teman-teman di teater waktu itu masih asing dengan puisi, dan kebetulan waktu itu saya masih bantu tampil SMA, lagi butuh panggung ya kan, namanya SMA butuh eksistensi. Akhirnya ikut aja nulis dan baca puisi, ternyata berhasil jadi juara gitu. Ketika juara ternyata jadi pemantik sih, jadi pemantik untuk mencoba mendalami lagi. Tapi ketika mendalami sih pas baru di kuliah, itu baca puisi-puisinya Wais Rendra, itu puisi-puisi balada, puisi-puisi yang bercerita gitu, baca puisinya Hairil, baca puisinya Subagio dan seterusnya. Jadi awal pemantiknya sih ketika ada lomba di SMA ya saat itu. Jadi sampai sekarang mulai menulis serius sih saat-saat kuliah. Kalau SMA tidak menulis, hanya membaca saja gitu. Baru mulai Oke, nulis kuliah. tapi memang sudah senang membaca karya sastra seperti itu ya Kak? Iya. Iya, kalau jadi pasti setiap penulis lahir dari membaca sih, besar ataupun lahir dari membaca. Jadi sebelum jadi penulis pasti sebagai pembaca yang tekun itu perlu gitu, banyak membaca karya-karya penulis yang terdahulu. Iya, iya, iya. Hmm. Kemudian sebenarnya ada nggak sih Kak patokan-patokan atau tata cara menulis sebagai penulis puisi pemula atau sebenarnya nggak ada patokannya Kak? Iya, saya berbicara begini karena pernah merasakan ya. Saat itu saya juga Hmm. pernah menjadi pemula. Siapapun Hmm. yang memulai karir apapun lah, profesi apapun pasti bermula dari Hmm. awal. Hmm. Dan ketika bermula dari awal, saya saat itu prinsipnya cari satu atau dua penyair yang kalian suka. Kalian baca karyanya dari awal sampai habis. Kalau perlu baca karya-karya terdahulunya, jangan karya yang sekarang. Misalnya kalau dia punya banyak buku, dari buku pertamanya sampai buku terbaru. Lalu pelajari juga teknik dia menulis, tema apa yang diangkat. Nah, kalau kita sudah dapat, kalau ibaratnya gini, kalau saat kuliah pernah dapat namanya itu namanya soulmate. Jadi kalian cari soulmate penulis kalian, penyair kalian, sastrawan kalian yang kalian sukai, itu jadikan patokan. Tapi jangan
jangan menjadi epigon atau jadi plagiator. Tapi pada dasarnya sebenarnya memang ada proses peniruan seperti itu, memang wajar ya, proses peniruan. Tapi jangan sampai berkubang dengan plagiarisme yang begitu ekstrim. Sekarang kan sedang marak sekali banyak karya sastra yang ternyata sudah terbit di koran, tapi ternyata dia plagiat, ya kan, melakukan tindakan plagiarisme. Nah, itu kan harus tahu batas-batas antara plagiarisme dengan intertekstual atau terpengaruh dengan penulis lainnya gitu. Jadi itu harus tahu batas-batasnya. Lah, itu lagi-lagi sebenarnya bisa dicari dengan ya banyak membaca ataupun riset dan lain-lain sebenarnya, seperti itu sih. Jadi kalau cara teknik pemula untuk menulis puisi, cari 1 atau 2 penulis yang kalian sukai, pelajari cara penulisannya. Itu hal sederhana sebenarnya, seperti itu sih. Nanti kalian akan punya bentuk estetika sendiri seiring berjalannya waktu. Perlu belajar ya, Kak. Kemudian sebenarnya untuk Kak Galeh ketika menulis puisi itu biasanya inspirasinya tuh tiba-tiba atau apa sih yang memunculkan ide ketika membuat puisi itu, Kak? Iya, kalau tentang inspirasi sebenarnya bisa datang dari mana saja ya. Karena kan kalau kita bicara bahasa gitu kan, kita bisa menyimak, mendengar ya kan, menonton, berbicara, membaca, apapun itu bisa jadi inspirasi. Kita nonton film, kita mendengarkan lagu, ada potongan lirik yang asik, yang menarik menurut kalian, itu bisa dikembangkan dari satu kata, kalian kembangkan menjadi sebuah puisi yang lain. Ataupun dari cerita itu kan pasti ada premis. Sederhananya kalau saya mencari ide gitu sebenarnya ini juga yang perlu dipahami mungkin buat teman-teman. Jadi kalau bilang lagi ngapain, nunggu ide, sebenarnya frase atau kalimat menunggu ide itu kurang tepat, kurang bagus juga sebenarnya. Ide sebenarnya jangan ditunggu, tapi harus dijemput. Jadi lebih aktif. Kalau ditunggu kayak frase zaman dulu itu menunggu ilham, itu udah nggak berlaku. Menunggu ilham. Ilham siapa? Ilham pemain bola, Ilham Jayakusuma misalnya begitu. Ilham siapa gitu kan? Itu kan kalau kita bicara humornya begitu kan. Sebenarnya jangan menunggu, tapi mencari inspirasi ya. Caranya gimana? Banyak baca, banyak bergaul dengan teman-teman penulis misalnya, banyak mempelajari sejarah yang ada dan seterusnya sih gitu. Jadi sebenarnya menulis memang pada dasarnya kalau tinggal nulis itu gampang. Tapi kalau memang butuh tulisan yang bagus, ya butuh berdarah-darah gitu. Tergantung kalian menulis hanya untuk terapi, nggak peduli sama sejarah, bodo amat. Ya udah gue nulis saja. Ya udah silakan. Tapi kan itu tadi yang Hairil Anwar bilang, semua akan dapat tempat dan dicatat. Tergantung kalian menulis hanya untuk meditasi ataupun penyembuhan ataupun serius. Nah itu pilihan. Tidak ada yang bisa menghakimi kalian mau nulis bagaimana. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, Kak. Siap, betul. Iya. Kemudian lanjut nih, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang yang dimaksud eksplorasi estetik dan penggalian metafora. Nah, dan di sini seberapa pentingkah, Kak, penggalian metafora di dalam penulisan puisi? Seperti itu. Menurut saya itu jelas sangat penting gitu ya. Kenapa penting gitu? Misalnya kalau kita bicara puisi Indonesia yang saya baca, yang saya kagumi gitu ya, sebagian penyair misalnya. Itu ada penyair namanya Afrizal Malna. Dia mengangkat benda-benda urban, benda-benda yang ada di kota gitu. Misalnya kan kalau teman-teman mungkin familiar kalau puisi hanya identik dengan kopi dan senja. Sebenarnya di luar 2 kata itu sangat banyak yang bisa kita eksplor. Nah, apa contohnya misalnya? Ternyata di puisinya Afrizal itu kalian bisa baca ada kulkas, ada kipas angin, ada AC, ada remote, TV dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang mungkin bagi kalian tidak puitis, tidak romantis. Puisi bisa seperti itu. Puisi tidak harus bernada romantis gitu. Ada juga puisi kalau misalnya kita pelajari lebih dalam ya, kalau dengan studi ya, ada namanya puisi konkret gitu. Puisi konkret itu puisi yang berbentuk seperti gambar gitu. Kalau kalian biasa baca itu ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 9 kotak gitu. Itu berbentuk kotak itu persegi gitu. Ada 9 persegi. Itu puisinya ini Danarto, sastrawan almarhum Indonesia legendaris, itu menulis puisi konkret. Jadi ternyata puisi bukan hanya bentuk teks ternyata. Sekarang berkembang pun juga berbentuk gambar gitu. Gambar, terus puisi juga bisa berbentuk komedi, puisi-puisi nakal dalam arti tanda kutip nakal yang lucu gitu, puisi-puisi beling, puisinya Remi Silado,
puisinya sekarang itu kalau ada Joko Pinurbo gitu kan, ada banyak sekali yang bisa kita angkat, tergantung kalian mau mencari bentuk estetik yang seperti apa gitu kan. Atau puisi-puisi yang campur dengan bahasa Inggris itu pun ada. Kalau zaman dulu itu ada almarhum Darmanto Jatman, itu salah seorang akademisi, tapi juga dia menulis puisi, dia menggunakan campuran alih kode campur kode bahasa Indonesia bahasa Inggris. Itu juga ada. Kalau sekarang bisa juga ada Yosi Febrianto, itu juga nulis dengan puisi bahasa Indonesia bahasa Inggris. Banyak sebenarnya kalau teman-teman mau mencari penyair-penyair di Indonesia yang ragam estetiknya itu beragam gitu. Ya. Jadi di sini sangat penting ya kalau untuk penggalian metafora, karena sebenarnya sangat luas untuk puisi sendiri, tidak hanya senja dan kopi seperti itu. Ya, Yang diketahui anak sekarang, anak senja, Indi. anak Sobat indie. Indi ya. Sobat Indi. Iya. Oke. Nah, sebenarnya tadi kan Kak Galeh bilang ya, untuk puisi ada yang bisa dicampur antara bahasa asing dan bahasa Indonesia seperti itu. Sebenarnya penggunaan kalimat asing ini perlu nggak sih Kak dalam puisi? Nah, itu lagi-lagi tergantung. Kalian mau bikin puisi temanya tentang apa dulu? Puisi yang Oke. ditulis murni karena memang menulis puisi untuk berkarya, atau bisa juga puisi yang ditulis untuk lomba, itu beda. Karena kan kalau lomba pasti ada temanya kan, ada tema, ada Iya, juri. betul. Betul. Jadi tergantung, kalau kalian mau nulis bahasa Inggris bisa saja, nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi temanya seperti apa, jurinya seperti apa, tergantung seperti itu. Itu mempengaruhi eh, kepribadian pengarang. Tapi juga pengarang atau penyair juga jangan mau hanya disetir oleh apa ya, tema-tema tertentu gitu. Sebenarnya penulis penyair punya kebebasan, dia mau menulis dengan gaya apa silakan, itu tidak ada yang salah dengan itu, dan semua juga pun ada, pasti ada pasarnya masing-masing sih gitu. Oke, oke. Nah, keren banget nih. Nah, di sini eh saya boleh request sesuatu nggak sih Kak sama Kak Galeh? Siap siap. Oke. eh Sebagai karena waktunya yang tidak terlalu banyak, eh boleh nggak sih Kak, saya minta dibacakan puisi milik Kak Galeh? Singkat saja Kak. Oke ya, Puisi milik Kak Galeh ya. siap siap. Ini sudah dicari dulu. Oke oke, sudah ada ya. Dengerin ya teman-teman. Iya. Setelah data, suaranya menggema di sekujur tubuh. Big data, big data. Kulempar sebutir atom jiwaku ke hampa ruang matamu, lalu meledak setelah data tersisa. Segala jejak domba-domba digitalnya. Di suatu waktu, kau potret tubuh Sintal menjadi inti sel segala sesal. Lebur di rimba maya, sidik jari menempel di layar. Aku seperti ikan di sebuah hologram, diproyeksikan ke permukaan bak air, tenggelam dalam enigma kaca, dan dinding-dinding kolaps di sekelilingmu, menembus ruang dan menguliti waktu. Aku lahir untuk siapa saja, tanpa tahu pangkalnya, seperti menghitung bintang di angkasa atau domba dalam tidur panjangnya. Ya, sudah. Ya teman-teman, tepuk tangan. Mungkin untuk maknanya sendiri itu apa Kak? Ya, itu puisi ada di buku puisi saya, itu di judulnya, buku puisinya ya. Buku puisinya Asteroid Dari Namamu. Kalau tadi puisi yang dibaca itu judulnya Setelah Data. Setelah Data itu pernah masuk di Festival Literasi Tangsel, dan ternyata kurator ataupun jurinya memilih puisi itu jadi puisi terbaik. Ya, Oke. gitu. Jadi tentang ini sih, tentang apa? Big data, tentang data-data sekarang itu kan semakin banyak kita di dunia. Iya betul. Dan Tsunami banyak data yang ya, salah informasi. gunakan juga. Itu juga termasuk Iya. bentuk kritik juga, bagaimana kita punya data itu harus dijaga sebaik mungkin, kalau tidak bisa Iya. disalahgunakan. Iya Iya betul. betul. Ada Nah, harus diarahkan. Siap. fansnya pada kumpul semua nih Kak. Itu teman bukan? Oh, oke.
Nah, mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman diberikan kesempatan untuk tanya nih ke idolanya yang mumpung ada kesempatan bisa langsung tanya, teman-teman. Karena di sini kita hanya 1 jam bersama teman-teman. Yuk tanya-tanya. Dan mungkin bisa saya jelaskan lagi untuk teknis pemberian giveaway ya, teman-teman. Nah, nantinya kita akan memilih 3 orang yang beruntung pada malam hari ini. Nah, siapa sih 3 orang itu? 3 orang itu adalah orang yang pertama kita akan mencari orang yang paling antusias di sini untuk memberikan komentar ketika live Instagram. Tapi di sini komentarnya harus komentar yang berbobot nih Kak, bukan komentar-komentar random yang tidak berbobot seperti itu. Nah, untuk 2 orang yang beruntung adalah orang yang pertanyaannya paling baik seperti itu. Untuk orang yang pertanyaan terbaik akan dipilih oleh Kak Galeh sendiri. Nah, mungkin bisa langsung nih, sudah banyak yang tanya. Saya bacakan ya Kak. Dari Kamonal_fair. Halo Kak, mau nanya, apakah puisi yang baik bergantung pada seberapa banyak diksi yang digunakan? Nah, bisa langsung dijawab Kak. Puisi yang baik tergantung. Puisi yang baik bergantung pada seberapa banyak diksi yang digunakan. Sebenarnya begini, kalau puisi itu kan bukan banyak-banyakan kata, bukan banyak-banyakan diksi yang akrobatik, yang banyak kata-kata yang mungkin nggak dimengerti itu merasa keren, tidak. Sebenarnya puisi itu kan bagaimana memadatkan kata-kata dalam satu komposisi yang utuh kan. Sebenarnya puisi itu memang antara sulit dan mudah sih sebenarnya. Sulitnya bagaimana? Bagaimana kata-kata itu harus efektif gitu. Kata-kata yang ada di bangunan itu harus efektif, tidak mubazir begitu. Tidak mubazir dalam arti apakah satu kata misalnya nasi gitu. Nasi dalam satu komposisi itu penting. Apakah bisa diganti dengan beras misalnya? Nah, itu kan ada pertimbangan penulis tuh, dalam menulis tuh harus ada pertimbangan detail seperti itu. Kalau ternyata nasi bisa diganti menjadi beras, kenapa tidak gitu. Nah, itu kan jadi saya pastikan lagi kalau namanya puisi bukan banyak-banyakan kata gitu sebenarnya. Jadi juga bukan diksi yang tidak pernah kita baca itu merasa keren kalau ditampilkan. Jadi wah ini apa sih? Wah keren nih, kalau katanya nggak pernah orang dan mainstream gitu. Tidak mainstream misalnya apa gaharu apa gitu misalnya. Tapi ternyata dalam bangunan itu tidak sinkron, tidak berkaitan. Jadi seperti hanya asal tempel. Nah, itu kan jadi pertimbangan khusus. Memang harus satu kesulitan khusus dalam menulis puisi itu mengeditnya sih. Ketika puisi sudah jadi butuh edit berapa kali, penyuntingnya berapa kali. Itu perlu seperti itu sih. Itu bagus pertanyaannya. Iya, berarti bukan banyak-banyakan diksi ya Kak di sini. Iya, bukan lomba banyak-banyakan diksi ya. Mungkin Kak Galeh bisa pilih deh Kak pertanyaan yang menurut Kak Galeh menarik. Atau Oh iya nih, ini lumayan banyak ya. Ini Cynthia Love apa? Bagaimana Kak Galeh memulai membuat karya agar bisa masuk untuk mewakili Asia? Berat sekali ya. Itu dijawab atau bagaimana? Iya silakan Kak, tidak apa-apa. Okay. Mewakili Asia sebenarnya itu ini ya, bukan Asia secara umum, itu hanya Asia Tenggara. Itu juga sebenarnya karena apa ya, ada kemewahan atau privilege gitu. Zaman sekarang orang bilang privilege kan, karena waktu itu pernah menang di acara yang diadakan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kategorinya kan ada acarya sastra, itu untuk guru yang menulis. Ada juga taruna sastra itu anak muda yang menulis sastra dan punya komunitas. Itu usia berapa kalau tidak salah, maksimal 25 tahun ya. Mungkin 20-25 tahun, ada taruna sastra, ada juga yang pernah ikut di bengkel penulisan Mastera dan seterusnya. Jadi seperti itu, Cynthia. Kalau untuk yang di Asia Tenggara atau Mastera itu, jadi saya karena ada privilege, jadi bisa untuk mengirim untuk karya-karya yang masuk gitu. Tapi itu dipilih lagi ternyata juga sama Dewan Juri nanti di Malaysia begitu.
masih di apa? Masih di proses penjurian gitu. Yang penting sebenarnya kalau caranya ya menulis dulu sih. Kalau saya di posisi kamu, cara mulainya adalah menulis dulu. Menulis jangan untuk menang lomba, dalam arti menulis jujur dulu dari hati gitu, kalau dari saya gitu ya. Tapi kalau memang punya ambisi nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi punya ambisi. Tapi tetap harus riset. Gitu sih kalau dari saya. Riset jelas. Punya ambisi bagus. Apa? Apalagi ya? Lanjut Kak. Ini dari Nasya Putri. Oke. Ketika gagal menjadi diksi baru, pasti ada perbedaan diksi yang gagal ditemukan. Bagaimana cara kakak memahami diksi yang digunakan oleh penyair pada zaman dahulu? Nah, ini menarik. Ya, misalnya kalau diksi-diksi zaman dahulu kan diksi arkais ya, kata-kata yang jarang digunakan oleh penulis gitu. Kalau itu seperti Amir Hamzah gitu kan, karya Amir Hamzah, terus karya-karya Balai Pustaka, Penjaga Baru gitu. Itu kan diksi-diksinya mungkin kalau anak sekarang membaca puisi-puisinya Amir Hamzah, mungkin dahinya akan berkerut gitu karena mungkin tidak apa ini ya? Karena memang identik saat itu dengan bahasa Melayu, dengan nuansa Melayu gitu kan, Melayu Riau, karena kan bahasa Indonesia kan pada dasarnya juga lahir dari percampuran antara Melayu Riau. Nah, itu sebenarnya bagaimana cara memahami diksi-diksinya. Kalau cara memahami ya baca KBBI, baca Thesaurus, baca konteks zaman gitu kan. Konteks zaman dalam arti puisi itu ditulis tahun berapa, itu berpengaruh. Kalau ditulis tahun 45 itu pasti ada hubungan dengan kemerdekaan. Tahun 60-an ada hubungannya dengan gerakan komunisme misalnya. Ataupun tahun sekarang 2020 ini ada hubungannya dengan teknologi, hubungannya dengan pandemi, hubungannya dengan dunia baru, dengan kebudayaan baru dan seterusnya. Jadi cara memahaminya pasti pertama kamus, setelah kamus baru konteks zaman sih. Konteks zaman dalam arti itu puisi ditulis oleh siapa dan kapan. Selain itu juga si penulis punya riwayat organisasi apa, itu berpengaruh cara memahaminya sih. Itu Nasya. Berarti mungkin karena waktu yang sangat terbatas, untuk Kanasya tadi bisa nggak nih Kak dikategorikan sebagai pemenang giveaway kita malam ini? Iya, saya merasa karena misalnya banyak ya karena banyak dan waktunya terbatas, saya memilih ya tadi Nasya sih. Tapi bukan berarti yang lain nggak terpilih ya, karena waktunya saja. Ya, mohon maaf ya waktunya karena gitu ya. Ya. Nasya, oke. Selamat Kak Nasya Putri RD. Nanti bisa langsung chat ke adminnya. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lagi ya. Ini dari Lukas. Tadi kakak bilang kalau puisi yang baik itu fokus pada satu hal. Oke, seberapa hal fokus yang dimaksud? Pertanyaan kedua, bagaimana patokan dalam pembuatan puisi yang serius? Oke, yang pertama dulu ya. Fokus pada satu hal. Gini, misalnya di puisi itu kamu mau bicara tentang benda angkasa luar. Itu kan banyak. Ada galaksi, ada bintang, ada matahari, ada eksoplanet, ada planet, ada asteroid, ada bla 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 gitu, ada meteor. Nah, kalau kamu semua hal itu kamu masukin, itu kayak jadinya nggak fokus kan. Misalnya ada galaksi, ada apa, terlalu banyak gitu. Kamu mau bicara apa sih gitu kan? Kenapa nggak fokusin dulu misalnya satu contoh asteroid gitu, atau apa, bintang. Nah, di asteroid atau bintang itu ada apa? Ada peristiwa apa? Misalnya kamu bisa angkat peristiwa sejarah, atau peristiwa sosial, atau peristiwa budaya populer gitu. Jadi bukan hanya menulis puisi, bukan hanya menempel kata-kata jadi satu deretan kata tanpa makna, bukan begitu. Jadi bukan hanya nempelin kata bla 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 bla, tapi hanya ingin mengabsen gitu. Jadi jangan menulis puisi hanya seperti ingin mengabsen kata gitu. Mengabsen artinya ini ada nggak kata ini hadir, ini ada nggak hadir, jangan begitu mungkin sih. Jadi lebih kepada ya memang kalau dulu ketika saya belajar menulis pun juga seperti itu, wajar. Saya juga pernah merasakan seperti itu, pengen gaya-gayaan tampilin semua kata yang nggak ngerti lah apa, itu wajar. Itu proses pendewasaan penulis atau penyair. Tapi ya kalau saya bilang harus fokus dulu tadi, tema apa yang mau diangkat, satu. Kedua, bagaimana cara kamu mengungkapkannya begitu. Terus yang kedua, patokan membuat puisi yang serius. Nah, puisi yang serius dalam arti apa dulu gini kan?
Puisi yang serius dalam arti mungkin punya bobot moral atau bobot sejarah atau bobot budaya yang kuat misalnya begitu, ataupun membahas tentang peradaban tertentu. Tidak harus sebenarnya. Ternyata puisi yang serius pun bisa puisi-puisi yang sederhana gitu. Puisi-puisinya Sapardi itu kan puisi sederhana. Tapi apakah itu bisa dikatakan serius? Itu bisa saja bisa. Ya, tergantung bagaimana penafsiran dan penafsiran jelas, penafsiran kamu terhadap puisi gitu. Jadi kalau yang namanya puisi serius itu sulit juga untuk dibilang puisi serius atau tidak serius itu. Mungkin kalau dibilang kayak seperti sastra populer atau sastra avant-garde atau sastra kontemporer misalnya gitu. Lebih kepada itu sih kalau puisi serius. Sebenarnya kalau orang nulis puisi dengan niat yang baik itu sebenarnya udah jadi puisi serius sebenarnya. Oke. Oke, berarti sudah jelas ya Kak Lukas tentang apa yang untuk pertanyaannya dan jawaban dari Kak Galehnya. Nah, dari Kak Lukas sendiri gimana Kak? Bisa nggak nih jadi pemenang giveaway kedua dari Kak Galeh? Iya, itu menarik. Dia satu pertanyaan tapi dia langsung dua ya, nodong dua. Okay. Boleh. Bagus. Karena tahu waktunya terbatas Kak. Iya. Efisien, mantap. Iya. Nah, untuk dari tim Global Youth Action sendiri akan memilih orang yang antusias ya dari awal live sampai sekarang. Mungkin kita, oke. Di sini kita juga memantau ya dari tadi orang-orang yang antusias. Oke. Ini juga ada menarik dari Kak Stebi Julionatan. Mungkin bisa dijawab Kak. Bagaimana dengan pertimbangan bunyi? Iya jelas, karena kan pada dasarnya puisi itu juga ada hubungannya dengan rima, ada berhubungan dengan bunyi metrum gitu kan, Kak Stebi gitu. Tapi tetap ketika kita menulis puisi, kalau hanya menghamba ataupun fokus pada bunyi tanpa mementingkan unsur lain, misalnya diksi, tipografi dan lainnya, mungkin jadinya puisinya terlalu terlalu kita sebagai penyair jadi kalah dalam arti harus memaksakan rima berbentuk seperti pantun yang belakang a gitu. Tidak harus juga gitu. Tapi kalau saya sebenarnya jujur aja memang pertimbangan bunyi itu penting juga sebenarnya. Saya merasakan sebagai penulis karena ketika dibaca itu asik gitu, didengar asik ya, tapi maknanya juga dapat gitu. Memang harus iya, itu harus dipertimbangkan begitu, menarik. Ya, oke. Mungkin untuk yang peserta yang antusias bisa diumumkan sekarang ya Kak. Yaitu atas nama Meita 195 karena dari tim Global Youth Action sudah memantau juga dari awal live Instagram sampai akhir. Dari Kak Meita sendiri itu emang aktif ya Kak? Ya oke. Nah kemudian selanjutnya nih Kak, mungkin untuk akhir dari diskusi ini dari Kak Galeh bisa memberikan tips dan trik serta motivasi dalam mendorong anak muda untuk mengembangkan dan mungkin untuk mengembangkan ya skill menulis puisi mereka seperti itu. Gimana sih Kak tips dan triknya? Iya, kalau saya ketika menulis puisi gitu ya, tentukan dulu premisnya sih, karena dasarnya saya awal nulis sebenarnya bukan nulis puisi, awal belajar nulis naskah drama gitu. Karena terbiasa nulis naskah drama saat SMA, saya membiasakan premis apa yang akan diangkat gitu. Premis itu dalam dasarnya gini, seseorang ingin apa, sederhananya gitu ya, seseorang ingin apa, punya konflik apa, terus bagaimana resolusinya gitu. Nah kalau puisi bisa menggunakan premis, tapi tidak harus dalam berbentuk seperti itu. Tidak harus seseorang ingin apa, tapi bisa juga seperti ini. Kamu di puisi itu ingin bicara tentang apa sih? Misalnya, nah pertama misalnya ingin bicara tentang matahari gitu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan matahari itu supaya tidak klise gitu? Kalau hanya bilang, oh matahariku, matahari yang indah, yang terang, itu kan klise. Orang sudah tahu matahari terang, tidak perlu dijelaskan, ya kan? Orang siapapun tahu matahari itu terang. Kamu bisa ambil dari sisi lain. Bisa aja matahari gelap, boleh aja matahari gelap. Asal aja kamu punya dengan
pertanggungjawaban penulis gitu. Jadi pertama tadi tema yang mau kamu angkat apa, bagaimana cara kamu mengeksplorasinya, dan terakhir eksekusi. Eksekusinya itu mempertimbangkan tadi antara bunyi dan struktur komposisi, pemadatan teks itu menjadi efektif supaya tidak hanya akrobatik kata tanpa makna gitu. Intinya sih itu sih. Tiga itu tadi. Oke, berarti yang pertama adalah tema yang mau diangkat harus lebih dimatangkan lagi ya Kak. Kemudian setelah itu tinggal eksekusinya. Jangan asal tadi apa menang-menangan diksi, banyak-banyakan diksi tapi tanpa tahu makna yang ada di dalam puisi tersebut seperti itu. Nah, oke Kak, kita juga hari ini adalah H-1 penutupan Lomba Puisi Nasional dengan tema Tanam Rindu yang nantinya Kegaleh akan menjadi juri juga ya Kak di seleksi tahap keduanya. Nah, kemudian di sini kita mau ajak nih teman-teman agar lebih semangat untuk mengikuti lomba ini karena tinggal H-1 nih teman-teman, dan bisa banget langsung daftar di www.globalyouthAction.com/puisi. Nah, setelah itu kemudian karena waktu yang sudah mau hampir sejam ya Kak. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Galeh atas waktunya dan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Saya juga mendapatkan ilmu baru setelah menjadi moderator malam ini. Dan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Semoga Kak Galeh sehat selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar sama-sama malam ini. Saya akhiri GA Talks malam ini. Jadi, see you teman-teman. Terima kasih Kak Galeh. Makasih juga sudah dibacain puisi. Siap. Oke.